Assalamualaikum teman-teman. Every time I pull my hair with any outfit, that you find me ugly and one day you disappear. Cause what's the point of crying? It was never even enough. Jadi aku di sini mau menjelaskan tentang sistem komunikasi analog. Oh my god! Oke, jadi di Google bilangnya komunikasi analog itu adalah komunikasi dari pengirim ke penerima dalam bentuk sinyal analog. Nah, sinyal analog itu adalah sinyal yang bervariasi waktu secara terus-menerus. Meskipun nih dengan berkembangnya waktu udah banyak teknologi digital dan udah nggak banyak lagi yang pakai teknologi analog, tapi kita harus perlu tahu bagaimana sih sistem komunikasinya analog itu, apa saja sih komponen utamanya. Mari kita lihat. Komponen pertama yaitu transmitter. Transmitter ini yaitu mengubah informasi ini adalah dalam bentuk video atau suara ke sinyal analog. Nah, ini adalah bentuk dari transmitter tersebut. Yang kedua itu adalah medium transmisi. Medium transmisi ini terbagi 3 lagi loh. Yang pertama itu ada kabel tembaga. Kabel tembaga ini seperti kabel telepon dan kabel koaksial. Kedua itu ada gelombang radio, digunakan untuk penyiaran radio dan televisi. Ketiga itu adalah gelombang mikro yang digunakan untuk komunikasi jarak jauh termasuk komunikasi satelit. Selanjutnya teknologi dan metode. Yang pertama itu adalah modulasi. Nah, modulasi itu terbagi 3 lagi nih teman-teman. Yang pertama itu adalah amplitude modulation. Amplitude modulation itu adalah mengubah amplitude gelombang pembawa sesuai dengan sinyal informasi. Biasanya digunakan dalam siaran radio AM. Yang kedua yaitu frequency modulation, yaitu mengubah frekuensi gelombang pembawa sesuai dengan sinyal informasi. Nah, kalau yang ini digunakan dalam siaran radio FM dan beberapa televisi analog. Yang ketiga, fase modulation, mengubah fase gelombang pembawa sesuai dengan sinyal informasi, kurang umumnya dibandingkan AM dan FM. Selain itu ada yang namanya demodulasi. Nah, sedangkan demodulasi ini adalah proses konversi sinyal informasi agar kembali ke bentuk informasi semula setelah dimodulasikan. Nah, itu dia adalah 2 teknologi dan metode pada sistem komunikasi analog. Lalu kalau kita bahas komunikasi itu berarti kan ada aplikasi-aplikasi yang digunakan. Nah, untuk aplikasi yang digunakan untuk komunikasi analog ini yang pertama itu ada telekomunikasi, penyiaran itu penyiaran seperti radio AM atau FM. Terus lalu ada komunikasi radio, komunikasi militer dan darurat. Ya, mungkin kalau membahas sistem komunikasi analog ini kita harus bahas tentang keuntungan dan kerugiannya. Nah, untuk keuntungannya sendiri itu ya, yang pertama itu kesederhanaan, karena analog ini sangat sederhana ya, karena peralatan untuk komunikasi analog biasanya itu tuh lebih murah. Nah, yang kedua itu responsivitas waktu nyata, tidak ada keterlambatan digitalisasi yang membuatnya cocok untuk komunikasi waktu nyata. Kalau untuk kerugian lumayan banyak sih ya, karena analog ini agak ketinggalan bahasanya ya. Yang pertama itu kualitas sinyalnya rentan terhadap gangguan dan noise yang dapat merusak kualitas transmisi. Yang kedua yaitu efisiensi bandwidth, dan yang ketiga itu kapasitasnya. Oh my god! Sekian penjelasan komunikasi analog dari saya Adria Patricia. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.